Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran 4, 5, dan 6. Masih dalam tema selalu berhemat energi di dalam subtema manfaat energi. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Kalau misalnya kalian buka buku sekarang kita masuk ke materi poster ya. Jadi apa yang dimaksud dengan poster? Nah, di sini ada penjelasannya. Poster adalah gambar yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Jadi poster itu ada gambar sama ada kalimat ajakan atau himbauan. Nah, pada poster kamu bisa menggunakan teks yang menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu ya. Gambar dalam poster harus mendukung isi ya. Jadi isi gambar dengan kalimat harus sesuai dan penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami sehingga akan menarik pembaca dalam melihat poster. Nah, di sini ada contoh poster ya. Ini adalah contoh poster berisi ajakan untuk menghemat air ya. Judul posternya itu adalah hemat air. Nah, di sini ada cara atau langkah-langkah cara menghemat air. Yang pertama di sini adalah manfaatkan air secara optimal. Nah, kemudian di sini lebih hemat air. Kemudian jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Nah, jadi kalau misalnya ingin menghemat air, tidak perlu kita menggunakan mesin cuci ya. Kalau misalnya kita hanya mencuci 3 pakaian saja, tetapi kita lebih hemat kalau misalnya kita menggunakan ember. Kemudian mandi berendam paling boros air. Jadi mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat kita boros terhadap air. Misalnya mandi 3 kali ya. Sebaiknya kita mandi hanya 2 kali dalam sehari. Nah, kemudian saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup ya. Jadi kalau misalnya kita menggosok gigi atau mencuci muka di wastafel ya, kalau sudah kita membasuh muka atau kita berkumur-kumur, sebaiknya kita harus mematikan keran terlebih dahulu. Baru kalau sudah selesai kita bilas muka kita, baru kita bisa menyalakannya. Kemudian lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Nah, mencuci mobil dengan lap dan ember di sini lebih hemat air ya dibandingkan dengan menggunakan selang. Nah, jadi ini adalah contoh poster ya, contoh poster dalam menghemat air. Jadi komponen-komponen atau hal-hal yang ada di dalam poster itu yang kalian harus ketahui yaitu ada gambarnya ya. Ini ada gambar, dan gambar, dan kemudian ada juga kalimat ajakannya. Nih kalimat ajakan, nih ada kalimat ajakan. Nah, kemudian kalimat harus sesuai dengan tema atau judul dalam poster itu ya, harus berkaitan, dan juga gambar harus menarik. Nah, di sini Bapak mau ngasih kalian tugas, buatlah poster tentang hemat energi ya. Boleh energi apa aja, energi listrik, energi kimia, misalnya eh, energi air ya. Nah, tadi kan air udah ya. Boleh pokoknya energi apa aja. Kemudian pilih salah satu hal yang paling menarik. Nah, kemudian kamu dapat mengamati peta pikiran berikut yang membantumu untuk menemukan ide guna membuat poster. Nanti habis ini ada slide contoh ya, contoh dalam pembuatan poster. Kemudian kalau sudah selesai, kalian presentasikan poster yang dibuat dengan video. Kalian videokan poster, kalian jelaskan tentang poster apa yang kalian buat. Kalian jelaskan hemat apa ya, seperti itu. Nah, di sini kali ada contoh peta ya, peta dalam pembuatan poster. Nah, kalian ini bisa hemat energi apa aja nih ya. Misalnya hemat energi kimia, maksudnya minyak bumi, bensin ya. Kemudian listrik ya. Jadi seperti itu, kalian boleh pilih eh, membuat poster dengan hemat energi apa saja ya. Jadi
Kalau sudah, kita akan masuk ke sumber daya materi sumber daya alam. Nah, Bapak mau menjelaskan ya, sumber daya alam itu hal-hal yang ada di bumi, yang ada di dunia ini yang berfungsi atau bermanfaat untuk makhluk hidup ya. Untuk makhluk hidup, baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, untuk baik itu hewan ataupun manusia. Nah, sumber daya alam itu terbagi dua. Yang pertama itu ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, contoh dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui yaitu matahari, angin, air, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan, peternakan, dan hasil perkebunan. Kenapa dapat diperbarui? Karena apabila kita selalu menggunakannya atau memakainya, dia akan ada terus, nggak habis-habis. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber daya alam diperbaharui. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, ini contohnya ada minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena kalau sekali dipakai, habis ya. Jadi tidak bisa, nggak kayak sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jadi habis ya, habis itu udah gitu. Maka dari itu kita dituntut untuk hemat-hemat dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, di sini ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama di sini ada batu bara. Nah, ini penjelasan tentang batu bara menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian menghasilkan gas ya, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian manfaat lainnya pembangkit listrik ya, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Kemudian bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini ada 4 manfaat dari batu bara yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nih, jadi penjelasannya batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Kemudian batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, jadi ini adalah asal muasal dari batu bara. Nah, kalau sudah kalian bisa mengerjakan tugas di sini ada 3 pertanyaan. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Alasannya apa? Ya. Kemudian batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Alasannya apa? Kemudian kita harus menghemat penggunaan batu bara. Alasannya apa? Ya. Boleh setuju atau boleh tidak ya. Kemudian kalian tinggal tulis aja alasannya kenapa. Setuju kenapa? Tidak kenapa? Alasannya apa gitu ya. Jadi ini ya. Kemudian, nah kalau gitu udah ya. Jadi tadi itu adalah materi yang Bapak ajarkan di dalam pembelajaran 4, 5, dan 6 di subtema 2. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke subtema 3 ya. Kalau gitu sekian pembelajaran dari Bapak. Seperti biasa, kalau sudah selesai mengerjakan tugas, silakan kirim ya melalui WhatsApp. Kalau gitu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.